Kapan perang nih? Kapan perang? Uangnya dari mana itu? Kan nggak sedikit habis uang. Sehingga akhirnya sampai di Turki. Dana istri saya bersama dengan anak yang waktu itu umur setahun juga mau ke sana. Kemudian saya bangun komunikasi lagi dengan istri, jika memang mau ke sini bikin persiapan. Itu saya sudah punya kontak person, orang yang dari dalam sana untuk mengurus keberangkatan istri saya. Maksudnya dari dalam ini di Irak atau di Suriah sudah menjadi jihadis di sana. Seorang perempuan yang komunikasi dengan istri saya yang bantu memandu perjalanan. Ini yang perlu saya tekankan di sini. Perjalanan itu dipandu, pengetahuan itu diberikan. Jadi orang dari nol ya. Nah, ini mungkin edukasi nih. Orang dari nol nggak punya pengetahuan atau wawasan internasional sedikit pun itu bisa jadi lewat pembinaan melalui media sosial. Bisa mengerti dia, bisa dipandu untuk berangkat. Kemudian flashback sedikit ke belakang ya. Mungkin di sini muncul tanda tanya para penonton, itu dananya dari mana? Uangnya dari mana itu? Kan nggak sedikit habis uang dari sini ke berbagai negara tadi. Sehingga akhirnya sampai di Turki. Nah, di Turki juga kita masih makan. Dana pribadi, uangnya uang pribadi. Berapa banyak? Ratusan juta uang pribadi dengan semangat dan motivasi tadi mengeluarkan harta di jalan Allah ya, mengeluarkan uang untuk berjihad di jalan Allah. Jadi enggak dihitung itu uang. Enggak ada nilainya itu waktu itu. Yang penting sampai ke sana. Kemudian itu dana pribadi kita pakai sampai di Turki. Setelah sampai di Turki, ya, itu kita dibiayai. Mulai dari sewa apartemennya pun nggak kaleng-kaleng, apartemen mewah. Kemudian mulai dari biaya makan, bahkan uang jajan pun dikasih. Kalau sudah sampai ke sana, segala kebutuhan baik individu ya, baik lajang ya, kita nggak bawa keluarga, sampai dengan yang bawa keluarga itu ditanggung semua. Kalau sumber ya, kita tahu cuman umum saja. Itu sumber dari daulah ya kita sebut. Atau itu sumber dari ISIS. Cuman bagaimana lalu lintas keuangan itu saya nggak paham juga. Nah, selama kita di sana, itu setiap minggu ada yang datang kasih uang. Nah, dalam jumlah yang banyak. Kita bisa gunakan uang itu sesuai dengan kebutuhan kita cukup lah. Nah, asal nggak foya-foya. Cukup untuk makan, cukup untuk jalan, cukup untuk ongkos kendaraan, naik taksi, naik bus itu cukup. Lanjut lagi. Setelah sebulan berada di apartemen itu tadi, kita sebutnya makor gitu. Ya, di makor itu tadi, saya dapat kabar kalau istri saya mau ke sana. Nah, cuman mungkin persiapannya kita hitung-hitung waktu itu sekitar 3 bulan. Persiapan istri supaya bisa berangkat ke sana. Lanjut lagi, setelah sebulan ternyata jalan ke Suriah itu sudah ada. Kita sudah disuruh siap-siap untuk masuk ke dalam. Waktu itu kita punya amir ya, punya komandan di sana. Saya cerita kalau saya menunggu istri saya dan anak saya mau berangkat ke sini. Bagaimana amir? Apakah saya diputuskan untuk berangkat juga? Saya siap. Kalaupun saya diputuskan untuk menunggu, saya siap. Ternyata saya diputuskan untuk menunggu. Sementara berapa orang lagi tadi? 5 orang teman saya, 2 yang dari Malaysia, 3 yang dari Aceh. Itu diputuskan untuk berangkat. Sami'na wa ata'na, keputusan amir. Malam itu, pas di malam hari, setelah kita sholat tahajud itu, berangkat ke perbatasan. Dari Turki ke perbatasan itu, ya letak perbatasan waktu itu di Gaziantep. Kita diputuskan di Gaziantep. Itu Gaziantep salah satu kota di Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah. Dari Istanbul ke Gaziantep naik bus itu 16 jam dengan berbagai pos checkpoint itu para militer Turki. Kita terus kontak dengan teman-teman nih, sudah nyampe mana. Itu cerita terus. Ada sekitar 19 checkpoint yang mereka lalui dan lewat semua. Karena kayaknya ini semua udah diatur, sudah ada kerjasama ya antara pihak pertahanan keamanan Turki dengan orang-orang kita pada saat itu. Semua mudah. Setelah lewat checkpoint itu sampailah di Gaziantep ya. Ternyata sampai di Gaziantep ada lagi makor. Nunggu lagi nih mereka. Nah, nunggu lagi
selama 2 hari. Tunggu steril itu perbatasan, pagar perbatasannya itu. Setelah 2 hari baru mereka ini diperintahkan untuk tinggalkan semua barang-barang yang ada yang mereka bawa. Yang penting-penting saja bawa. Tas kecil, 1 botol aqua, kemudian dokumen-dokumen seperti paspor dan uang. Itu silakan bawa. Kita komunikasi terus. Sampai di jalan mereka lari-lari, masih komunikasi itu di perbatasan dari tempat mereka, makor mereka tinggal dengan perbatasan itu kira-kira setengah jam perjalanan naik taksi, setengah jam. Sampai di dekat perbatasan ada rumput-rumput panjang mereka cerita, baru mereka disuruh lari. Ternyata banyak sekali itu. Per hari sekitar 150 sampai 200 orang masuk. Per hari. Nah, itu hari mereka sekitar 150 orang yang masuk. Diperintahkan untuk lari, itu ada mobil patroli. Nah, ada mobil patroli, berarti ladang rumput, kemudian ada jalan patroli, kemudian ada pagar, kemudian ada rel kereta api, baru setelah itu masuk wilayah Suriah. Pertama mereka ini lewat dulu padang rumput, kemudian ada jalan patroli, berarti tunggu dulu mobil patrolinya ke ujung sana, baru mereka lari menuju pagar perbatasan. Nah, cuman pagar kawat lingkar itu. Lewat pagar itu ada 400 meter lagi menuju rel kereta api. Udah gundukan rel kereta api itu. Lewat rel kereta api itu baru sudah aman wilayah Suriah itu. Jadi militer Turki nggak bisa kejar lagi. Cerita mereka, ketika mereka nyebrang jalan, ternyata ketahuan dari mobil patroli itu. Nah, mereka kasih tembakan peringatan. Tembakannya pakai SMB itu yang di mobil. Makin kencang larinya. Setelah lewat pagar itu, 400 meter itu masih wilayah Turki itu. Jadi kalau masih di situ ketika mobil patroli militer perbatasan itu melihat, masih bisa ditembak. Tapi waktu itu kayaknya kata mereka, militer Turki itu nggak nembak orang, cuma nembak peringatan doang. Jadi dari awal ini udah diceritakan. Orang-orang udah nggak takut dengan tembakan itu. Tapi yang jelas, mereka ini baru pertama ngelihat tembakan senjata mesin berat itu goyang juga kata mereka. Sampai di sebelah rel kereta api yang saya katakan itu langsung datang mobil-mobil dari pasukan ISIS dijemput. Dari cerita mereka waktu itu dibawa bukan ke Suriah, malah ke Mosul, Irak. Jauh itu sekitar 18 jam kata mereka. Dari perbatasan Suriah ke Irak. Itu kan sebagian wilayah Suriah, sebagian wilayah Irak. Ya, kalau Suriah ini Irak, ini Suriah digabung, di tengah-tengah ini dikuasai oleh ISIS nih. Hampir habis. Kalau Suriah itu sudah 45%. Irak sekitar 30% negaranya direbut. Berarti di tengah-tengah itu tuh. Nah, jadi perbatasan menuju ke Mosul ini masih wilayah yang dikuasai oleh ISIS. Nah, jadi mereka lihat dalam bus itu pasukan-pasukan ya, sambil takbir, ada muhajir yang baru. Pokoknya disambut luar biasa. Tadi awal ya ketika dijemput dibawa ke camp, kemudian dikasih makan, kenal-kenalan di situ dari berbagai negara itu. Capek nyebut negara aja. Dari berbagai negara, baru kemudian dibawa ke Mosul ke satu rumah ya. Nah, karena mereka waktu masuk rumah itu pun ada semacam kayak pintu pesawat itu, termasuk pesawat ada pintunya itu. Nah, itu mobil masuk ke situ. Mereka turun sudah dalam pintu itu. Jadi nggak dilihat oleh warga Mosul nggak. Walaupun warga Mosul waktu itu juga sudah di dalam kendali kekuasaan ISIS. Mereka dimasukkan ke dalam satu rumah. Cerita mereka itu rumah kayaknya itu rumah orang pejabat Irak itu. Rumah seperti istana luas sekali. Di dalam rumah itu ada sekitar 500 orang. Sekitar 500 orang yang baru masuk. Masih stay di situ sudah 4 hari. 4 hari itu disuruh hubungi keluarga segala macam. Kasih handphone segala macam. Baru setelah 4 hari, setelah menghubungi keluarga, semua handphone itu diminta. Ya, alat komunikasi diminta, dokumen-dokumen diminta. Mereka ini dibawa ke tempat pelatihan. Nah, singkat cerita, mereka latihan selama 50 hari. Mereka sebut 25 hari muaskari,
latihan kemiliteran, 25 hari muaskar syar'i. Mereka ajarkan sistem negara Islam di situ. Bagaimana cara hidup di negara Islam dalam hal ini negara yang dikuasai oleh ISIS. Nah, mereka pelajari semua itu. Setelah 50 hari, itu dibawa lagi ke Makor. Nah, ini belum ditugaskan ke medan perang. Dibawa lagi ke Makor. Di situ saya kontak lagi itu setelah 50 hari. Karena nggak ada ini kan. Saya kontak lagi setelah 50 hari. Setelah 50 hari di karantina. Mereka nunggu tugas ini. Tapi di karantina itu di lapangan bola. Nah, di Mosul itu ada sebuah lapangan bola besar, ya, stadion bola. Malam mereka seperti biasa melakukan pengajian. Kalau siang mereka latihan tembak. Itu di situ selama 2 bulan kata dia karantina. Nah, sampai bosan mereka latihan tembak, latihan bikin bom, latihan apa aja lah. Nah, yang kaitannya dengan militer. Keluar dari situ sudah bisa semua. Bawa tank, bawa BMP itu kalau kita sebut Panzer ya. BMP buatan Rusia, mobil pengangkut pasukan. Nah, tapi anti peluru. 2 bulan di situ semua senjata sudah mereka bisa operasikan. Kemudian keahlian bikin peledak juga sudah bisa. Bahkan mengoperasikan kendaraan-kendaraan perang sudah bisa. Baru awalnya keluar dari situ, bahkan mereka sudah bosan nih. Kalau cerita mereka kapan perang nih? Kapan perang? Katanya masa kayak gini-gini aja terus. Makan, tidur, latihan, makan, tidur, latihan. Sholat paling-paling pengajian. Kalau kayak gini ini bukan kita bukan mau perang, malah kayak pesantren kata mereka. Itu curhat sama saya. Setelah 2 bulan, ini mereka mulai dibawa ke front-front ribat. Itu sudah mulai komunikasi kita putus-putus. Ribat ya. Front-front ditugaskan di pos-pos checkpoint mereka. Nah, sudah putus komunikasi dengan mereka, saya juga dapat tugas di Turki. Ya, saya juga dapat tugas di Turki. Tugas saya waktu itu bersama dengan teman-teman di seluruh negara menjadi panitia bagi muhajir-muhajir di seluruh dunia. Misalnya datang dari Amerika kita jemput, kita bawa ke Makar. Seperti perlakuan ke kita dulu, ini sekarang kita lakukan ke seluruh para jihadis yang ada di Turki waktu itu. Setelah 6 bulan saya di Turki, datanglah istri saya bersama dengan anak saya yang umur 1 tahun dan ada satu lagi ikhwan ya, kalau kita sebut ada satu ikhwan lagi yang dari Aceh berangkat bareng istri saya. Kemudian ikhwan ini masuk juga ke sana setelah 6 bulan, sama prosesnya seperti tadi. Masuk juga ke Suriah, bergabung dengan teman-teman kita yang sudah ada di sana. Kemudian saya terus melakukan tugas saya sebagai panitia hijrah ya bagi para jihadis. Kemudian setelah nyampe istri saya, berarti saya sudah dipisahkan tuh. Dari tadi gabung sama ikhwan-ikhwan Rusia itu menjadi satu apartemen sendiri karena sudah punya keluarga. Saya juga nunggu jalan mau masuk ke sana, tapi jalur yang khusus keluarga, apalagi bawa anak kecil. Qadarullah ya. Sampai dengan tahun 2017 itu tugas saya. Tapi saya tidak pernah menangani satu pun orang Indonesia, tidak pernah. Nah, waktu itu wilayah saya itu Rusia, bahkan saya sempat keluar dari Turki itu ke Moskow untuk jemput, kan cuma 2 jam. Kemudian Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan, itu wilayah saya. Prancis, Belgia, Belanda, apalagi ya Eropa yang agak ke sini. Nah, kadang-kadang beberapa orang dari Amerika ada juga yang saya jemput. 2017, 2016 kalau nggak salah ya. 2016 atau 2017 nanti dilihat lagi. Terjadi kudeta militer terhadap Erdogan di Turki. Percobaan kudeta militer terhadap Erdogan. Sebelumnya Turki ini nggak ketat dalam masalah ini. Saya heran juga itu. Sebuah negara besar, banyak orang-orang mancanegara di situ melakukan kegiatan ya. Apalagi kegiatan seperti kegiatan kita. Bebas saja. Mungkin kalau Indonesia
sudah nggak bisa itu. Kita tinggal di sebuah tempat ya, di sebuah apartemen dengan warna kulit yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, tapi bisa melakukan kegiatan di situ seperti ada pembiaran ya, seperti dibiarkan. Tapi setelah terjadi kudeta militer terhadap Erdogan dan kudeta militer ini gagal, baru setelah itu pemerintah Turki mulai ketat, mulai banyak penggerbekan, mulai banyak razia-razia. Nah, akhir 2016 kalau nggak salah saya ya, akhir 2016 saya tertangkap di Turki. Banyak yang tertangkap itu. Panitia-panitia tadi, ya, penghubung tadi itu banyak yang tertangkap. Saya juga tertangkap bersama anak dan istri itu, masuk penjara. Selama kalau nggak salah ditahan itu selama 3 bulan. Berarti ini akhir 2016, 2017 awal saya dideportasi ke sini ke Indonesia. Jadi belum sempat masuk Suriah. Nah, cuman kalau informasi tentang dalam itu, komunikasi dengan kontak person yang di sana itu sudah lengkap. Karena di sana itu, di dalam itu ada maktab dia. Misalnya yang kita jemput itu jihadis dari Amerika, kita komunikasinya dengan maktab Amerika yang sudah siap di sana. Oh, misalnya ini dari Rusia, komunikasinya dengan maktab Rusia, Arab Saudi, begitu terus. Sana ada maktab-maktab seluruh negara di dunia. Pelajaran yang dapat kita ambil di sini, seperti perkataan kita di video sebelumnya, bahwa siapa saja bisa terpapar dan siapa saja bisa terlibat, ya, ini sangat besar kemungkinannya dengan perkembangan teknologi media hari ini. Seperti yang saya bilang tadi, orang biasa saja ya, orang kampung ya, kalau dia membangun komunikasi intent dengan orang-orang di sana, ya, terus menutup diri tanpa memberitahu kepada orang-orang sekeliling kita, itu bisa terjadi. Dan apa yang saya sampaikan tadi ya, kalau masalah sambutan mereka, kemudian kejujuran mereka, kemudian kebaikan mereka yang diberikan kepada kita, perfect sekali. Jadi nggak akan ada orang yang menolak, ya. Makanya faktor-faktor seperti sakit hati, kemudian ketidakadilan yang sering kita lihat di negeri kita, supremasi hukum yang tidak berlaku dengan baik, ini menjadi faktor juga pendorong. Bayangkan ketika misalnya kita yang nggak punya keluarga di sana, nggak punya teman di sana, tapi nyampe ke sana kita disambut, dibiayai, dikasih apartemen, itu nggak pernah kita rasakan. Kita merasa seakan-akan kita punya saudara di sana. Di sini aja kita kepedulian terhadap sesama Muslim aja rendah sekali. Ini menjadi perbandingan. Nah, jadi Masya Allah, mungkin ini yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran ya, edukasi yang paling berharga bagi masyarakat Aceh khususnya, kemudian rakyat Indonesia umumnya. Ya. Kemudian peringatan saya dari motivasi yang saya jelaskan tadi panjang lebar, itu ada satu benang merah yang harus kita tarik ketika ada energi kebencian ya terhadap sistem di sekeliling kita dan orang-orang di sekeliling kita. Ketidakpedulian satu komunitas yang besar terhadap satu komunitas yang kecil, ini bisa menjadi satu aspek ya. Satu aspek yang terus mendorong kita. Ini pengalaman saya soalnya. Apalagi ini sekarang lagi marak isu pembakaran Al-Quran. Ini harus banyak edukasi yang kita berikan kepada pemuda-pemuda kita terutama ya. Karena anak muda ini dia memandang persoalan itu dengan emosional. Energi yang mereka bawa itu energi kebencian ketika hal-hal ini berkembang. Ini sangat mungkin ini pematik awal. Marak sekarang. Ya, kita juga melihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini seperti sengaja membangkitkan energi kebencian dari kaum muslimin ya. Supaya mereka ini menjadi radikal, supaya mereka ini menjadi ekstrim, supaya mereka ini menjadi teroris nanti ujungnya. Saya sangat mengharapkan kepada pemuda-pemuda Aceh khususnya, ya, rakyat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia umumnya,
agar berhati-hati dengan terus mengkapasitasi diri dengan berbagai sumber informasi dan mencermati satu persoalan itu dengan rasional, bukan dengan emosional. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.